Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aher selaku guru PAI SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukna Sausi Hazara dari kelas 10 4. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi bab 5 yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tolong disimak ya teman-teman, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih Islam itu kok bisa masuk ke Indonesia? Nah, tolong disimak ya teman-teman. Sebagaimana yang kita tahu, wilayah Nusantara itu sangat luas banget, dan posisi geografisnya itu terletak di antara persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali masuknya Islam di Indonesia. Nah, oleh karena itu ada beberapa teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 teori. Tolong disimak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima teori yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama ada teori Gujarat. Kedua, ada teori Mekah. Ketiga, ada teori Persia. Keempat, ada teori Cina. Dan kelima, ada teori maritim. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam menurut teori Gujarat. Menurut teori Gujarat oleh Profesor Dr. Slough Hartranch, Islam memasuki Indonesia itu melalui Gujarat, India pada abad sekitar 13 Masehi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu bagaimana masuknya Islam menurut teori Cina. Menurut teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana adalah bahwa Sultan Demak dan Wali Songo ini merupakan keturunan Cina. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan yaitu teori Mekkah. Menurut teori Mekkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka, yaitu adalah Islam memasuki Nusantara itu pada abad sekitar 7 Masehi. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan yaitu teori Persia. Nah, yang keempat tadi menurut teori Persia itu adalah oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat itu menyatakan bahwa Islam itu katanya berasal dari Persia dan bermazhab Syiah. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan satu teori lagi, yaitu adalah teori maritim. Menurut teori maritim oleh N.I. Balog, yaitu menyatakan bahwa proses pengenalan agama Islam di Indonesia itu memiliki kurun waktu sekitar abad ke-1 hingga abad ke-5, dan sisanya itu pengembangan agama Islam ya teman-teman. Nah, lalu pada abad ke-6 itu mulai terkenal hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga yaitu beberapa tokoh-tokoh, ulama, dan sultan-sultan yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayahnya masing-masing. Di antaranya ada Sultan Malik Al-Saleh, ada Sultan Ahmad, lalu ada Sultan Alauddin Riayat Shah, Wali Songo, dan Sultan Alauddin, dan lain-lain. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang membantu yang di Indonesia ini membantu untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Dan di sini juga saya akan membahas yaitu nilai-nilai keteladanan dari para tokoh yang aktif membantu penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya itu ada
hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, sabar, lalu menghargai perbedaan dan berdakwah secara damai. Sekian dari saya pembahasan bab 5. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.